Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niola Dinda Maharani dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai geostrategi Indonesia untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MPD. Selamat menyaksikan. Geostrategi Indonesia. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan dan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu wujud geostrategi Indonesia. Guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik, menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam negara melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan konsep ketahanan negara Republik Indonesia. Yang pertama, inspirasi membangun ketahanan nasional. Sejarah Indonesia, khususnya sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, mencatat bahwa di dalam dinamika mengisi kemerdekaannya, bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang hampir membinasakan kelangsungan hidupnya. Berbagai macam kesulitan dan ancaman itu meliputi seluruh bidang kehidupan nasional. Kondisi ini secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial atau kemasyarakatan, mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Meskipun demikian, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, ternyata sampai saat ini bangsa Indonesia masih dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan negara untuk tetap tegak berdiri karena bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang dibimbing oleh kesadaran, pengakuan, dan kemauan untuk mengembangkan kekuatan nasional, didasari oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Kenyataan sejarah itulah yang memberi inspirasi bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Istilah keuletan dan ketangguhan merupakan dua hal yang membentuk ketahanan nasional. Dinamika ketahanan nasional dapat dipelajari dari gerak langkah bangsa Indonesia di dalam mengisi kehidupan nasionalnya. Yang kedua, ada pokok pikiran ketahanan negara Republik Indonesia.
Pokok-pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia adalah: yang pertama, eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitar dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya. Lalu, berikutnya ada tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya sebagai warga organisasi negara Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Lalu ada falsafah dan ideologi Pancasila. Makna falsafah dan ideologi bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 terkandung dalam alinea 1 yang bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Lalu alinea kedua bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih. Alinea ketiga bermakna bahwa bila negara Indonesia mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegaraan harus mendapat ridho Tuhan yang merupakan dorongan spiritual. Lalu alinea keempat bermakna bahwa cita-cita yang telah ditetapkan harus mampu dicapai oleh bangsa Indonesia melalui ruang hidup NKRI. Yang ketiga, konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Soekarno ketika menerima Deville di Banda Aceh pada tahun 1958 menyampaikan pernyataan harapannya bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus memiliki 3 syarat ketahanan. Yang pertama, ada ketahanan militer, yang kedua, ketahanan ekonomi, dan yang ketiga, ketahanan jiwa. Harapan ini sangat erat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan tetap tegaknya NKRI dalam eksistensinya sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ditinjau secara antropologis, istilah ketahanan mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan manusia untuk tetap hidup. Yang keempat, pengertian konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsep ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsep pengembangan kekuatan nasional melalui peraturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, serta terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Kesejahteraan berarti kemampuan bangsa menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari luar ataupun dari dalam negeri. Keamanan berarti kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari luar ataupun dari dalam negeri. Keultan adalah usaha terus-menerus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Lalu ada ketangguhan, yang berarti kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menanggulangi beban. Identitas adalah ciri-ciri khas negara Indonesia dilihat secara holistik, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional serta peranan yang dimainkannya di dalam dunia internasional. Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional Indonesia, baik alamiah, sosial, potensi, maupun fungsional. Ancaman adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. Lalu ada hambatan
yaitu hal atau usaha yang berasal dari dalam, bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. Lalu yang terakhir ada tantangan, adalah hal atau usaha yang bertujuan menggugah kemampuan. Lalu yang kelima, hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia. Yang pertama, hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan nasional. Lalu, ada hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah peraturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Yang keenam, ada asas ketahanan negara Republik Indonesia. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan bernilai intrinsik dan bersifat mendasar, berdampingan pada kondisi apapun, pembangkit utama sistem kehidupan nasional. Lalu ada asas komprehensif integral. Sistem kehidupan nasional meliputi aspek alamiah dan aspek sosial dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan nasional. Lalu berikutnya ada asas wawasan diri. Sistem kehidupan nasional berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap wawas diri ke dalam dan keluar. Wawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan profesional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Wawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan pengaruh perkembangan dunia. Berikutnya, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang terakhir, ada sifat ketahanan nasional Republik Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat yang pertama mandiri, dinamis, wibawa, dan konsultasi serta kerjasama. Yang dimaksud dengan mandiri yaitu ketahanan nasional Indonesia percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, berdiri di atas identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Lalu, yang dimaksud dengan dinamis yaitu ketahanan nasional Indonesia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa berorientasi ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Lalu yang dimaksud dengan wibawa yaitu keberhasilan pembinaan ketahanan nasional secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Lalu yang terakhir ada konsultasi dan kerjasama. Konsep ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontasi dan antagonis atau tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, dan serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.